Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Walil Abasar yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran kepada kita bersama. Mudah-mudahan dengan pantun ayat suci Al-Quran tadi lancar acara kita dari awal sampai akhir. Sebelum acara dilanjutkan, diingatkan kepada seluruh peserta untuk on kamera. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dengan judul mengenal sertifikasi halal yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Saputra, SPD MPD. Kepada Bapak Edi Saputra, SPD MPD, dipersilahkan. Jazakumullah khair, panitia Mufriyadi Eka Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anfusina bi ni'matil imanil wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat saudara-saudara panitia seminar Olimpiade Festival Halal Minangkabau yang dirahmati Allah, yang berbahagia, yang kami sayangi, Ananda, siswa-siswi SMA Sumatera Barat, yang pada kali ini sempat hadir. Bersyukur kita kepada Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, atas segala rahmat dan nikmatnya. Di antara rahmat dan nikmatnya itu adalah diberikannya kita kesempatan, kemauan dan keinginan di sela-sela kesibukan kita mengejar dunia ini, tapi masih mau menampiri majelis ilmu. Ini adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, saudara-saudara Ananda semuanya, saya diberikan amanah yaitu berupa penyampaian materi berjudul
mengenal sertifikasi halal. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan. Kemudian saya juga berbahagia berada di sekitar di Zoom ini dalam rangka memperdalam ilmu, saling berdiskusi untuk berbagi ilmu. Jadi di sini saya tidak sebagai yang akan memberikan ceramah-ceramah, namun lebih banyak nanti adalah kita saling berbagi informasi, saling memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam terhadap ini. Untuk itu mungkin saya ingin tahu dulu ini pesertanya. Saya dapat kabar ini adalah siswa SMA atau mahasiswa, bagaimana? Iya ya. Jadi pesertanya itu dari siswa SLTA Sumatera Barat, Pak. Ini ada gabungan dari panitia dalam ini, Pak. Oh ya. Jadi selamat datang Anda semuanya. Anda adalah orang-orang yang luar biasa di saat usia Anda yang masih SMA ini sebenarnya sedang asik, sedang menonton sinetron ataupun lihat HP, main game, tetapi luar biasanya Anda semuanya masih sempat nih. Ya, kita bangga kepada Ananda semuanya ini. Silakan berikan aplaus kepada Ananda semuanya untuk Ananda sendiri. Ya, saya merasa bahagia berada di hadapan Ananda semuanya. Mungkin sudah ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA ataupun yang kuliah. Jadi saya merasa yang saya hadapi ini adalah anak-anak saya sendiri. Kebetulan anak saya juga sedang sekolah setingkat LSLTA itu, kelas 2 di Pondok Pesantren Arisalah. Jadi Ananda semuanya ini insya Allah ada yang sebaya dengan anak-anak saya. Sekali lagi, saya bangga kepada Anda semuanya. Untuk itu kita bisa di materinya ya. Kita share materinya. Ini materinya. Ya. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah ya. Apakah ada masalahnya? Enggak ya? Enggak, Pak. Nah, jelas ya? Jadi Jelas. Materinya diberikan amanah dengan judul mengenal sertifikasi halal. Ya, sekedar sedikit pengenalan. Tadi tidak dikenalkan oleh kata orang tidak kenal maka tak tahu ya. Nah, ini sedikit pengenalan. Saya adalah Ketua LP3H Universitas Negeri Padang. LP3H ini kependekan dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Jadi tugas utamanya itu adalah mendampingi para pelaku-pelaku usaha
untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi kalau ada Ananda yang sedang memakan cemilan-cemilan, makanan-makanan ringan di hadapan di mejanya, itu kalau ada berlogo sertifikat halal, itu mungkin itu adalah hasil kerja dari LP3H, LP3 UNP. Ya, saat ini LP3 UNP sudah hampir mengurus sebanyak 1.000 lebih kurang ya. Tepatnya itu ada baru sekitar 900-an. Jadi sudah hampir mencapai 1.000 sertifikat halal yang diurus oleh LP3H UNP. Sertifikat halal yang diurus itu sifatnya gratis, tidak dibayar. Nah, pendamping kami ada tersebar di Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Bahkan ada di Jawa Barat. Nah, itu yang kerjanya adalah bagaimana para pelaku usaha, terutama di bidang kuliner, makanan-makanan ringan yang termasuk UMK, usaha menengah kecil, itu mendapatkan sertifikat halal. Jadi bagaimana proses mendapatkannya? Nah, itulah kerja kami di Universitas Negeri Padang di bawah lembaga yang namanya LP3 UNP. Dan saya adalah ketuanya. Dan selain itu juga sebagai dosen di Departemen Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, dan Universitas Negeri Padang. Nah, jadi itu perkenalan singkat dari saya ya. Kemudian kita lanjutkan kepada materinya. Itu materi tentang mengenal sertifikasi halal. Mungkin Ananda semuanya atau adik-adik semuanya sudah pernah mengenal kata sertifikat halal ini. Nah, namun sebelum kita masuk apa itu sertifikat halal, maka kita tahu dulu apa dasar hukum dari sertifikat halal itu. Dasar hukum itu artinya yang mendasari kenapa kok harus makanan atau baju, odol, sabun, minyak, dan lain sebagainya itu harus halal. Nah, ada dua dasar hukumnya. Itu dasar hukum berdasarkan agama kita, agama Islam, artinya itu adalah berdasarkan syariah kita yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan fatwa para ulama. Dan ini adalah suatu ketentuan yang datang dari Allah kepada kita kaum muslimin. Jadi apa-apa saja yang kita makan, kita pakai, kita lakukan, terutama makanan itu haruslah halalan thayyibah. Ini dasar hukumnya. Kemudian ada juga dasar hukumnya itu dari negara kita, negara Republik Indonesia ini. Itu berupa hukum positif, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut peraturan negara. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita atau pihak-pihak yang berwenang. Ini dasar hukumnya.
Jadi sertifikat halal itu Nanda semuanya, kedua-duanya kena. Kita hidup sebagai seorang muslim, tetapi juga hidup sebagai warga negara. Jadi agama kita mengatur, negara kita juga mengatur. Agama kita mengatur, ini ada suratnya, ya, silakan dibaca, mungkin sudah sering ya. Nah, nih ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ini surat ini sudah halalan thayyibah, ini sudah populer ini. Artinya Allah memerintahkan kita sebagai kaum muslimin dan muslimat untuk memakan makanan yang halal lebih baik. Nah, nanti apa yang halal dan haram itu nanti dijelaskan oleh hadis-hadis Rasul, kemudian dijelaskan juga oleh para ulama-ulama. Nah, itu yang dimaksud dengan dasar hukum. Jadi kita adanya sertifikat halal ini, artinya mengenal sertifikat halal ini bukanlah sekedar kenal saja, tetapi ini merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita kaum muslimin. Terutama ini kalau kita lihat teks ayatnya, ini tidak ya ayyuhallazina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Artinya himbauan, seruan, perintah ini diberikan oleh Allah tidak saja kepada kita orang muslim, tetapi juga diseru kepada semua manusia. Nah, untuk Anda ketahui, kami dari LP3H itu sudah melakukan kerjasama internasional dan lain sebagainya. Nah, di UNP ada namanya Pusat Kajian Halal, kerjasamanya. Artinya apa? Tidak orang Muslim pun sekarang ini di dunia internasional itu sudah ingin atau mengejar yang namanya makanan-makanan halal. Salah satu contoh, mungkin beritanya, mungkin Ananda sudah pernah dengar, Rektor UNP kemarin ini waktu acara di Kamboja itu ada lomba olahraga di Kamboja itu Asian Games, itu orang-orang ASEAN walaupun mereka tidak beragama Islam, mereka memburu makanan-makanan yang berlabel halal. Dan dunia internasional, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya, itu warga negaranya lebih percaya kepada makanan-makanan yang berlabel halal daripada makanan-makanan yang tidak punya halal. Sekarang sudah mulai trennya, kegemaran dari orang-orang Barat non-Islam itu adalah mencari makanan-makanan halal, walaupun mereka bukan agama Islam. Dan Allah membuktikan di dalam surat ini, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi tidak pernah berdusta ayat-ayat Allah ini kepada kita. Sekarang sedang luar biasanya, makanya begitu banyaknya permintaan produk-produk halal yang ada di Indonesia untuk
yang di luar sana. Makanya negara, pemerintah kita, ya, negara pemerintah kita sedang giat-giatnya bagaimana produk-produk halal itu diberikan label halal. Label halal yang diberikan itu tidak sembarangan. Ada proses, ada aturannya, ada disidangkan nanti di Komisi Fatwa. Jadi tidak asal-asalan saja, tidak asal ada merek halal saja, tetapi memang betul-betul diperhatikan. Nah, untuk merespon permintaan masyarakat dunia terhadap makanan halal ini, maka negara kita menggratiskan makanan-makanan khusus bagi usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan itu pun didampingi oleh para pendamping P3H namanya. Nah, ini sekilas dalil yang berasal dari agama kita sendiri. Jadi Ananda lihat di sini yang diseru itu adalah manusia. Ini poinnya. Nah, kemudian ada juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dan Muslim, ada pada nomor 2050, kemudian Muslim ada pada nomor hadis nomor 1500. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Jadi halal itu sudah jelas dan haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar-samar, yang tidak diketahui kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi Ananda semuanya, mungkin makanan-makanan kita, apa-apa yang kita konsumsi dan kita pakai, termasuk kosmetik, termasuk pakaian, termasuk sepatu, termasuk tas, mungkin itu Ananda tidak tahu ya, ada tas, ya, tas itu terbuat dari kulit babi. Ada sepatu yang terbuat dari kulit babi. Ada odol bulu sikat gigi itu terbuat dari babi. Maka ini adalah hal-hal yang syubhat yang kita tidak tahu. Maka oleh pemerintah negara kita itu kita dilindungi dengan adanya undang-undang. Nah, mulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Artinya apa? Kita sebagai warga negara itu dijamin oleh pemerintah bahwa produk yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita gunakan itu adalah produk halal khusus bagi kita Muslim. Makanya nanti kalau ada yang mencoba-coba melanggar peraturan seperti ini akan ada sanksi pidana. Mungkin Ananda sudah pernah mendengar bagaimana kasus sate yang dan akhirnya ditangkap. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena adanya indikator, adanya indikasi bahwasanya produk-produk yang ada beredar di negara kita dan khususnya di dunia ini itu ada kesempatan tidak halal.
ada yang tidak halal. Nah, karena kita negara Indonesia yang mayoritas Islam, maka kita perlu dilindungi dengan undang-undang bahwa apa yang kita konsumsi, kita pakai, kita gunakan itu terlepas dari hal-hal yang subhat tadi. Jadi undang-undang ini sebenarnya adalah turunan dari hadis tadi. Artinya kita dilindungi dari hal-hal yang subhat. Kalau yang haram dan yang halal itu nyata bentuknya, tapi juga dilindungi dengan undang-undang. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya, Cipta Kerja. Kemudian ada PP Nomor 39 Tahun 21 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Kemudian ada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 21 tentang sertifikasi halal. Nah, ini yang kita bahas, sertifikasi halal. Kemudian ada keputusan dari Kepala BPJPH Nomor 5. Ini semuanya adalah regulasi tentang sertifikasi halal tersebut. Kita lanjutkan. Kenapa kita sangat penting sekali industri halal? Tadi sudah sempat saya singgung. Ini dia. Bahwasanya semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, jadi semua produk yang beredar, diperdagangkan, diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Gunanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi kita sebagai umat Islam. Kalau orang-orang non-Islam, mungkin Anda lihat mereka sembarangan aja makan. Tidak ada yang istilah haram itu. Alkohol, minum-minuman, mabuk-mabukan, makan babi, makan, ada yang kalau Anda lihat itu ada yang makan katak, ada yang makan ular, ada yang makan anjing, ada yang nyembelih kucing, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga memakai kosmetik. Kosmetiknya dibuat dari entah dari apa. Ada yang dari babi, ada dari kulit ular, ada rekayasa-rekayasa semuanya itu. Mereka hantam saja itu. Tetapi kalau kita sebagai umat Islam tidak seperti itu. Nah, makanya negara melindungi kita. Negara melindungi kita untuk terhindar dari hal-hal tersebut. Jadi Ananda semuanya beruntung hidup di Indonesia. Kalau Ananda pergi ke luar negeri, siapa yang sudah pernah ke luar negeri itu akan terasa. Teman-teman Bapak banyak yang kuliah di Amerika, di Eropa, di Cina. Itu susah betul mencari produk halal itu. Mau salat saja mereka khawatir. Di mana-mana anjing berkeliaran. Kemudian makanan itu, walaupun ayam yang ada di dalam toko-toko itu, kehalalan dari ayam itu pun sebenarnya patut juga dipertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Apakah disembelih dengan baca bismillah? Nah, tentu pertanyaannya orang-orang di Amerika, di Eropa, di luar negeri itu semuanya tentu mereka itu apakah paham dengan agama Islam atau tidak. Sehingga Ananda lihatlah di YouTube atau di media sosial semuanya itu nampak ada ayam itu tidak disembelih. Ya, ada namanya proses apa namanya itu digoreng, dijadikan. Nah, sementara kita sebagai umat Islam disuruh disembelih. Kenapa disembelih? Nah, ternyata hasil penelitiannya seperti ini.
kalau disembelih ternyata darah itu keluar dari daging. Sebab apa? Darah itu sangat rentan sekali dengan penyakit-penyakit, bakteri-bakteri. Nah, sementara kalau disembelih itu darah itu keluar. Begitu juga kerbau, sapi. Bayangkan kalau tidak disembelih, darahnya kemana perginya? Tentu dia mengendap di daging. Kemudian itu yang kita makan. Nah, luar biasa sekali kita di Indonesia ada undang-undang yang melindunginya. Ini ada Undang-Undang Nomor 2014 dan produk bersertifikat halal yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman. Itu yang saya sebut tadi. Coba Ananda lihat sepatu Ananda, apakah itu bebas dari kulit anjing atau kulit babi? Nah, ini perlu dipertanyakan. Ada mungkin Ananda yang pakai kosmetik, taruhlah bedak ataupun deodoran, dari mana mereka mencampurkan bahan dasarnya? Mungkin diambil dari babi, mungkin diambil dari hewan-hewan atau yang tidak halal, malah dilarang oleh oleh agama kita. Ya, ada kabarnya lipstik itu dibuat dari bayi yang meninggal. Ini Bapak pernah dengar itu. Dan macam-macam ya. Ini kita lanjutkan saja. Ini hanya masalah undang-undang. Artinya apa? Itu undang-undang negara kita sudah menjamin dan agama kita itu udah jelas. Jadi sebenarnya negara kita itu adalah bertujuannya adalah untuk bagaimana rakyat Indonesia khususnya Islam itu terlindungi dari makanan-makanan atau bahan-bahan kosmetik dan lain sebagainya dari produk halal. Nah, sekarang kita masuk apa itu sertifikat halal. Nah, kalau tadi undang-undangnya, sekarang kita lihat gitu ya. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi sertifikat itu namanya saja sertifikat, tentu ada tertulis. Tertulis, diakui, legal, dan dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak ada yang lain-lain yang mengeluarkan, tapi diakui oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang mengeluarkannya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH namanya. Dan itu ada aturannya tadi. BPJPH hanya mengeluarkan, sementara yang memeriksa, yang memproses semuanya itu melalui Majelis Ulama Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia itu punya hak untuk menentukan apakah makanan ini halal atau tidak, apakah produk ini halal atau tidak. Tentu dengan prosedur-prosedur, standar-standar yang dimilikinya. Kemudian sertifikat halal itu juga merupakan syarat mendapatkan izin pencantuman halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Ini makna yang kedua. Sertifikat halal itu adalah pencantuman label halal. Ananda silakan dilihat kalau ada makanan Ananda yang dibungkus dengan kemasan-kemasan, apakah ada halalnya atau tidak? Termasuk kosmetik, termasuk pakaian, dan lain sebagainya. Apakah ada halalnya atau tidak?
Nah, kalau tidak halal tentu bagaimana nanti kita mau salat ternyata baju kita itu terbuat dari bulu babi. Ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka setiap produk harus ada label halal. Label halal itu ada karena adanya diberikan sertifikat halal. Anda lihat di sampingnya itu sertifikat halal ini seperti ini bentuknya, ya, seperti ini bentuknya. Ditandatangani, disetujui oleh MUI, MUI yang memfatwakan bahwasanya ini adalah halal. Tapi yang mengeluarkannya adalah BPCA. Kemudian sertifikasi halal itu juga merupakan adalah proses pemberian pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan. Jadi beda ya, sertifikat halal dengan sertifikasi. Kalau sertifikasi itu merupakan prosesnya. Proses misalnya pembuatan keripik pisang. Bagaimana prosesnya? Nah, itu yang disebut dengan sertifikasi. Nah, kami dari LP3H kerja kami adalah ini. Ya. Jadi kerja kami dari LP3H mendampingi misalnya ada pelaku usaha yang buat bakwan misalnya atau kue bolu misalnya. Itu didampingi, dilihat bagaimana prosesnya, kemudian dicatat, dilaporkan kepada MUI, kepada Majelis Ulama Indonesia. Nah, setelah dilaporkan prosesnya itu, termasuk di sana itu yang paling diperhatikan itu adalah apakah tempat pembuatannya itu ada anjing berkeliaran atau tidak. Kalau ada yang buat kue, ada anjing berkeliaran di dekat rumahnya itu, dan dia tidak bisa menjamin bahwasanya anjing itu tidak bermasalah kepada kuenya, maka sertifikat halalnya tidak akan keluar. Itu yang disebut dengan sertifikasi halal. Proses mulai dari pencarian bahan-bahannya. Misalnya keripik pisang, bahannya itu diambil dari mana? Pisangnya diambil dari mana? Apakah didapatkan dari pedagang-pedagang non-Islam yang sehari-harian memegang anjing atau lain sebagainya? Nah, itu akan diperhatikan. Kemudian ada bahannya nanti minyak gorengnya. Minyak gorengnya itu apakah menggunakan halal atau tidak? Minyak halal atau tidak? Di mana kita mengetahui minyak itu halal dan tidak? Tentu dari labelnya. Nah, contoh minyak ini ada itu label halalnya. Ada ini ditulis di sini. Ada logo halal. Ya. Nah, ini. Jadi kita bedakan ya apa yang sertifikat halal dan apa yang dimaksud dengan sertifikasi halal. Sertifikat halal merupakan legalitas label yang menyatakan halal. Kalau sertifikasi halal merupakan prosesnya. Apakah prosesnya halal atau tidak? Salah satu prosesnya halal itu tadi Bapak ulangi, kalau dia membuat produk ada anjing di sekitar rumahnya dan sering berkeliaran, ya Bapak sebagai pendamping halal itu pernah menemukan tahu kue onde-onde? Tahu kue onde-onde? Tahu, Pak. Tahu onde-onde ya. Onde-onde itu yang terbuat dari tepung ketan, beras ketan. Ada juga yang dari ubi. Tapi yang sering itu kalau yang dari ubi lain pula namanya. Tapi prosesnya sama.
itu ada ibu itu membuat onde-onde, dia itu menggunakan beras ketan, itu langsung ditumbuk sendiri. Jadi berasnya dibeli, tapi ditumbuk sendiri, di lesung. Pernah lihat lesung? Itu batu yang dilubangi, kemudian dimasukkan beras, kemudian ditumbuk dengan kayu. Nah, sampai beras ketan itu hancur. Ya. Nah, setelah itu baru nanti diayak namanya istilahnya. Ternyata apa yang terjadi? Lesung itu kan letaknya hanya di bawah rumah, di janjang-janjang rumah letaknya, atau di tempat-tempat di bawah. Nah, sementara suaminya melihara anjing. Nah, suaminya melihara anjing, anjingnya berkeliaran. Akhirnya apa? Dikencingi lesung itu. Dan dia tidak tahu. Walaupun beras ketan itu halal, walaupun nanti ditambah daun pandannya halal, tetapi dengan proses pembuatannya sudah ada diganggu oleh anjing tadi, maka produk itu tidak halal lagi. Nah, itu yang disebut dengan sertifikasi halal. Kalau sertifikat halal itu label, logo, legal, ada nomor serinya. Anda lihat ini ada nomor seri ID-nya nih, nomor sertifikat. ID 001100 dan seterusnya. Ini nomor ID-nya. Ini nama produknya apa? Ya. Oke, Ananda, kita lanjutkan. Nah, apa tujuan dari sertifikat halal itu? Nah, tentu yang pertama adalah melindungi hak-hak kita konsumen orang-orang Islam. Nah, tadi Bapak sudah sering menyebut seperti ini. Jadi tujuan dari sertifikat halal itu diadakan adalah melindungi kita sebagai orang-orang Muslim, supaya yang kita makan itu sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, halalan thayyibah. Jadi kalau tidak ada sertifikat halal, kita ragukan. Jadi saudara, kalau ada yang Ananda semua, kalau ada yang makan bakwan, lontong di warung, itu kalau tidak ada sertifikat halalnya, itu diragukan apakah halal atau tidak. Jangan, Pak, apa yang salah, Pak? Kan produk bahan-bahan dasarnya semuanya kan halal itu, Pak. Nah, saya contohkan ya. Saya contohkan gini. Ada kalanya memang produknya itu terbuat dari bahan halal semuanya, tapi proses yang kita tidak ngerti, yang tidak tahu, akhirnya tidak halal lagi. Apa contohnya? Mungkin orang tua kamu sering buat telur dadar. Di pagi-pagi hari, kamu mau pergi sekolah, Anda sekolah semuanya, karena mungkin kalau ada sambal, ada pun lauknya, tapi ada yang ingin makan dengan telur dadar saja. Nah, apa yang terjadi? Telur itu, menurut fatwa ulama dan hadis-hadis, itu sudah jelas. Yang keluar dari dua lubang, itu lubangnya BAB-nya ayam, kemudian lubangnya keluarnya telur itu, berarti kan dua lubang. Itu najis. Jadi tidak halal itu, najis. Nah, artinya telur yang telur ayam itu sebenarnya najis. Nah, supaya dia lepas dari najis, maka dicuci dulu. Nah, mungkin Ananda semuanya enggak perhatikan ini. Pas buat telur dadar ayam, telur dadar, ini telurnya enggak dicuci dulu. Nah, itu terkena najis. Menurut ulama, fatwa ulama itu najis hukumnya. Padahal itu kan telur ayam kan halal. Tapi prosesnya
yang seperti itu, maka jatuh kepada. Nah, kemudian apa? Tujuan sertifikat halal yang kedua itu adalah memberikan rasa aman, ketentraman batin, dan menjamin kelayakan suatu produk untuk umat atau masyarakat. Dari sisi kesehatan juga layak, dari segi agama juga layak. Jadi kalau kita memakan produk yang bersertifikat halal itu, kita tidak khawatir lagi, kita tidak cemas. Ya. Nah, Ananda semua mungkin selama ini tidak pernah memperhatikan itu apakah yang dimakan itu halal atau tidak. Ya. Makanya ada produk, kalau ada yang gemar-gemar memakan ayam chicken, ya, ayam, ya kita tidak sebutkan apa nama-nama nama-nama usahanya, tapi banyak itu kan ayam-ayam chicken kaki 5 itu kan banyak sekali itu. Nah, Ananda harus hati-hati itu. Kalau tidak ada label halalnya itu akan ada, kalau bagi Ananda yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan ada keraguan dalam dirinya. Kalau Bapak sering itu kalau beli ayam chicken ini apakah halal atau tidak? Halalnya begini, apakah disembelih dengan baca basmalah atau tidak? Nah, makanya kami di Universitas Negeri Padang itu sering mengadakan pelatihan bagaimana menyembelih hewan, pelatihan penyembelihan hewan halal. Namanya Julaiha, juru sembelih halal. Jadi Julaiha namanya. Dan kemarin sudah juga diadakan pelatihan. Artinya bagaimana hewan itu disembelih dengan halal. Ananda mohon diperhatikan kalau makan ayam itu lihatlah, ya. Perlu Ananda pertanyakan dalam diri Ananda semua. Kalau ada kaki-kaki 5 dia makan produk-produk ayam seperti itu perlu Ananda tanyakan apakah dia itu disembelih dengan halal atau tidak, dengan cara yang syariah atau tidak. Bapak sering lihat orang nyembelih ayam itu badannya bertato semuanya, banyak tato-tato, kemudian merokok, sambil merokok itu enak saja ayam diginikannya, entah dibaca atau tidak kita nggak tahu itu. Nah makanya ada sekarang mau digalakkan tempat-tempat pemotongan ayam itu harus ada label halalnya. Ananda lihatlah di sekitar Pasaraya atau kemana itu, atau Anda pergi ke Bukit Tinggi atau ke Solo, itu ada tempat pemotong ayam itu dipasang spanduk itu. Pas spanduknya, ayam di sini dipotong dengan cara syar'i, halal. Nah, ada sertifikat juru sembelihnya itu sudah mengikuti pelatihan cara sembelih hewan halal. Tapi kalau tidak, ini kita ragukan. Nah, kalau sudah ada, maka timbul kenyamanan. Mungkin Ananda baru SMA atau enggak, ini enggak diperhatikan ya. Artinya ya enak saja makan ayam gini. Nah, tapi kalau bagi orang-orang yang beriman, yang menyuruh halalan thayyibah ada dalam dirinya, maka ini akan diperhatikannya. Sehingga nanti ketika dia mengkonsumsi, kalau ada label halalnya, akan timbul rasa aman, tentram, kemudian juga produk yang dimakannya itu juga terasa dari segi kesehatan itu juga sudah dijamin. Pertanyaannya, ungkapannya begini, Ananda. Setiap produk yang halal sudah pasti itu baik. Tetapi produk yang baik belum tentu itu halal.
banyak produk-produk yang baik dari segi kesehatan memang sudah diuji, tapi pada kenyataannya dari segi agama kita itu tidak halal. Ya, contoh teh talu yang telurnya tidak dicuci itu najis. Ya, ayam yang dipotong tidak mengucapkan basmalah itu tidak halal, haram. Tetapi kalau bahan makanan itu sudah halal, maka kemanapun diuji, labor apapun diuji, pasti dari segi kesehatan dia itu layak untuk dikonsumsi. Itu yang dimaksud dengan apakah makanan itu layak atau tidak diberikan sertifikat. Kita lanjutkan, Ananda. Ini barang-barang atau jasa yang harus bersertifikat halal. Yang pertama tentu makanan dan minuman. Jadi yang berkewajiban bersertifikat halal itu yang harus halal, dan Ananda perhatikan semuanya. Mohon disampaikan kepada mama papanya nanti. Itu makanan dan minuman yang Ananda makan itu apakah ada halal atau tidak. Nah, kemudian obat dan kosmetik. Ya, obat-obat itu kan ada kapsul misalnya kan. Kapsulnya itu waktu kalau dimakan dia akan langsung cair dia di dalam usus kita. Itu cangkangnya itu. Itu cangkang itu banyak dibuat dari bahan-bahan yang tidak halal. Nah, apalagi isi obatnya itu. Kemudian kosmetik Ananda itu semua. Dari mana buatnya, apa bahannya, itu harus diperhatikan. Nah, kalau sudah berdapat ada sertifikat halal, tentu kita sudah jamin itu halal. Nah, itu. Kemudian produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik. Nah, ini kemudian barang gunaan yang dipakai, itu yang Bapak sebut tadi, dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa contohnya? Termasuk sepatu, termasuk tas, termasuk baju. Kemudian ada jasa. Jasa itu apa? Seperti penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian. Nih, Bapak uraikan sedikit tentang pendistribusian. Ya, pendistribusian kan biasanya dipakai dengan mobil, ya, dengan truk atau apa. Ada kalanya truk yang kita pakai itu ada kan Anda lihat ada orang pergi berburu kan, kemudian satu truk itu anjing saja semuanya. Kemudian setelah dia membawa anjing untuk pergi berburu, truk itu juga digunakan untuk mengangkut beras, padi, atau makanan, atau air galon dan sebagainya. Nah, ini tidak ini tidak memenuhi standar kehalalan. Nah, begitulah kehati-hatian kita dalam masalah halal. Jadi tidak barang saja, tapi juga jasa. Ini diperhatikan. Makanya nanti kalau ada yang mengurus sertifikat halal, nanti ini juga ditanyakan. Barangnya itu, kuenya itu dibawa dengan apa? Kalau dengan truk, apakah truknya itu tidak pernah bawa bersentuhan dengan anjing, dengan babi, dan lain sebagainya. Termasuk nanti pisau yang digunakan. Nah, gitu kehati-hatian kita dalam halal. Nah, kemudian Nanda semua, ini barang itu, nah ini Nanda silakan, itu ada makanan, ada minum, ada obat, ada kosmetik, ada produk biologi, ada produk ada barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan. Ini ditetapkan masing-masing jenisnya, hanya yang terkait. Nah, ini silakan Anda baca di semuanya ini. Jadi ada barang jasa dan semuanya. Kita lanjutkan.
Ini panitia kita sampai jam berapa ini? Sudah habis waktunya atau bagaimana? Kemudian ada jasa. Nah, kemudian juga barang gunaan. Nah, barang gunaan itu maksudnya itu seperti sandang, pakaian, penutup kepala. Anda jangan apa namanya senang-senang saja gunakan kerudung atau topi, atau jangan-jangan topi itu buatnya dari ini, dari barang-barang yang. Kemudian aksesoris Ananda yang gemar pakai cincin, pakai gelang, sepatu dan lain sebagainya, bros, apakah mengandung hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah nanti? Itu harus diperhatikan Anda semuanya ya. Ya, jangan asal-asal ya, oh ini cantik betul gelangnya, ini kemudian dipakai. Ternyata apa? Terbuat dari bulu babi atau bulu kayak anjing, atau dibuat dari kulit ini. Ini harus diperhatikan. Ya. Kemudian peralatan rumah tangga. Tadi ada juga orang bangga memakai peralatan rumah tangganya itu seperti pisau yang terbuat dari hewan yang dilarang oleh Allah. Kemudian kita gunakan itu. Nah, ini barang. Kemudian apa pentingnya? Nah, pentingnya sertifikat halal itu bagi kita. Nah, ini pentingnya. Kenapa? Yang pertama adalah kita ini adalah penduduk Islam terbesar di dunia. Ya. 87% rakyat Indonesia itu adalah rakyat orang Indonesia. Rakyat Indonesia kalau tidak ada jaminan halal dalam produknya tentu dipertanyakan orang. Kalau di Eropa banyak non-Islam, tidak ada jaminan halal, itu sah-sah saja. Tapi kalau di Indonesia, masa ya orang Indonesia sendiri tidak tahu dengan halal? Nah, ini saudara Ananda perhatikan ini ya. Ini pentingnya produk sertifikat halal itu di Indonesia. Karena kita adalah masyarakat Muslim terbesar di Indonesia. Produk-produk yang beredar di Indonesia juga harus halal. Gunanya adalah untuk melindungi diri kita. Mungkin Ananda selama ini ya enak-enak saja makan ini, makan itu, pakai ini, pakai itu, apalagi kosmetik. Ya. Untuk Ananda ketahui, 60% kosmetik yang beredar di Indonesia itu lebih banyak tidak halalnya. Tidak berapa produk-produk halal yang beredar di Indonesia itu. Ya, tidak berapa. Khusus kosmetik. Ya, makanya nanti kepada Ananda semuanya, ya, terutama yang akhwat-akhwat, yang cewek, itu kalau beli-beli kosmetik ya tolonglah diperhatikan ada label halal atau tidak. Ya. Nanti kalau saya sebutkan pula produk halalnya yang sudah kosmetik yang sudah berlabel halal ada seperti Wardah, nanti jangan bilang pula nanti kampanye ya, kampanye produk Wardah ya, bukan itu maksudnya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian dengan adanya sertifikat halal ini, maka akan memperluas kesempatan usaha bagi pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku usaha. Banyak sekali Ananda perlu Bapak sampaikan di sini. Ada yang membuat keripik pisang, cuma nama usahanya dibuat pisangka.
keripik pisangka, keripik pisang batu sangka. Ini namanya keren. Itu diurusnya sertifikat halal di UNP, kami dampingi, kemudian keluar, kemudian dipostingnya di video di Facebooknya, itu orang Malaysia, Singapura itu memesan keripik pisang itu. Jadi omsetnya yang taruhlah 1 bulan itu hanya sekitar 150 juta, tetapi setelah adanya sertifikat halal itu diminati oleh orang. Nah, itu gunanya sertifikat halal itu. Nah, sekarang itu sedang tren di dunia. Dari pengantar tadi Bapak sudah sampaikan bahwasanya permintaan masyarakat tentang tren wisata halal atau produk-produk halal itu sekarang ini sudah meningkat menjadi 2,18 miliar penduduk dunia. Nah, itu luar biasanya. Jadi semakin diminati penduduk halal itu oleh orang Indonesia, oleh orang penduduk dalam dunia. Makanya nanti tidak salah Anda lihat nanti kalau ada bule-bule atau apa itu dia pasti cari produk halal. Ini pentingnya sertifikat halal itu. Nah, siapa yang menyelenggarakan? Nah, yang menyelenggarakan itu adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ke bawahnya nanti ada Pusat Kajian Halal. Di bawahnya nanti ada LP3H. Nah, kebetulan Bapak Ketua LP3H. Di bawahnya nanti ada auditor halal. Di bawahnya nanti akan ada ini banyak macam-macam ini. Ada registrasi halal dan lain sebagainya. Ini yang menyelenggarakan. Nah, siapa saja yang kena? Nah, ini di pelaku usaha ini nih. Bapak pikir sampai di sini saja dulu ya. Yang jelas kita dulu mengenal apa itu sertifikat halal, apa peraturannya, apa keuntungan kita mendapatkannya, kenapa, apa tujuannya. Sementara kalau masalah apa produknya, apa undang-undangnya, siapa yang mengadakannya, itu nanti yang lain pula ini. Lain pula ya, saya tanya yang jelas. Anda sekarang dulu kenal dulu apa itu sertifikat halal, bagaimana aturannya, apa-apa saja yang harus diterima dan apa saja. Mungkin itu yang bisa Bapak berikan untuk sementara ini. Nah, ini apa saja yang apa itu sertifikat halal, mungkin itu yang bisa Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Moderator, nggak dengar suaranya. Di mute mungkin. Maaf Pak. Nah, Iya ya. Pak. Baru terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Saputra SPD MPD yang telah menyampaikan materi mengenai sertifikasi halal kepada kita bersama. Mudah-mudahan semua peserta dapat memahami tentang materi yang saya sampaikan. Kepada semua peserta dipersilahkan untuk bertanya, baik yang dilakukan secara langsung ataupun yang menulis di kolom komentar. Dipersilahkan. Agar nanti tidak ada keraguan setelah acara ini ditutup.
pada peserta dipersilahkan untuk bertanya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya untuk pertama kalinya? Agar nanti tidak ragu mengenai tema pada hari ini. Atau apakah sudah merasa paham atas yang disampaikan oleh Bapak Edi Saputra tadi? Mungkin kondisi udah malam, Pak, jadi udah Insya Allah, pandangan. insya Allah paham ya. Insya Allah nanti Anda sampaikan, Anda berikan slide-nya. Ini ada yang bertanya, Pak. Ya, Tapi silakan. dari sebentar. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, kan sebagian usaha fried chicken itu menggunakan ayam kemasan, sedangkan ayam kemasan tersebut sebagai disembelih menggunakan mesin. Apakah itu halal, Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pertanyaannya ini. Nah, itu yang tadi disinggung ya. Yang jelas, kalau tidak ada label halalnya itu tidak ada halal. Ya, belum ada pengakuan halal. Ini yang jelas ya. Ini jawaban singkatnya ya saja seperti itu. Tapi nanti Bapak uraikan. Yang jelas, kalau produk-produk yang beredar di Indonesia tidak ada label halal, itu secara legalitas, secara aturan, atau secara undang-undang itu belum ada jaminan halal. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Tetapi kalau sudah ada label halal di makanan, taruhlah chicken, ada kemasan fried chicken itu, ada kotak-kotak, ada toko-toko besar, restoran-restoran besar pakai ayam, tetapi ada di sana label halal, dan secara hukum, secara aturan itu insya Allah sudah halal. Ya, kenapa? Karena ketika diberikan sertifikat halal itu, dia sudah dilakukan pengawasan, sudah dilakukan proses, sudah dilakukan check and recheck, sudah dilakukan verbal namanya istilahnya. Jadi, apakah dia menggunakan mesin atau tidak? Nah, kalau itu yang dipertanyakan, baru kita bahas. Nah, secara sunnahnya atau secara apa yang dicontohkan oleh Rasul, bagaimana pula dengan hadis-hadisnya, itu daging atau hewan yang kita makan itu harus disembelih, ya, disembelih dengan mengucapkan kalimat Allah, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Itu ketentuan syariatnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau disembelih dengan mesin? Ya, sama saja dengan begini, Ananda. Ya, pisau itu kan alat. Ya, pisau itu kan alat. Nah, mesin itu kalau atas nama assembly, pasti mesin itu berupa pisau untuk disembelih ke leher ayam atau hewan atau sapi dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kalau tidak ada penyembelihan di sana, maka sudah dipastikan hewan itu haram dimakan. Ya. Tapi kalau disembelih dengan mesin, mungkin tidak banyak ayam itu ribuan banyaknya, Pak. Kalau pakai mesin disembelih kan iya, itu halal saja. Dengan catatan ada nanti ucapan Bismillah. Jadi pas ditekan
Bismillahirrahmanirrahim, kemudian bekerja agak 100 pisau itu sekali dengan mesin, kemudian kena sesuai dengan tata aturan bagaimana penyembelihan ayam. Penyembelihan ayam itu kan harus putus lehernya ini. Bukan lehernya yang putus, ada 3 urat di sana, urat lambungnya, napasnya, dan temboloknya itu. Harus putus semuanya, ada urat nadi yang putus di sana. Nah, itu dengan mengucapkan bismillah kemudian ditekan tombol itu, dan mesin yang digunakan sesuai dengan syariat Islam, maka itu sah saja, sama hukumnya sama dengan kita menyembelih dengan pisau. Ya. Kalau sekali 100 bismillahnya 1 aja Ustaz ya. Ya. Kalau fatwa ulama ya enggak masalah. Itu kan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pisau sekali 100 bekerja. Nah, kalau enggak baca betul bismillahnya sampai 100 kali. Nah, kan enggak ada masalah juga. Tetapi kalau tidak ada penyembelihan di sana, mesinnya itu bekerja tapi tidak disembelih. Kan ada hewan itu yang di apa itu kan disuntik. Ya, dan orang-orang Eropa sekarang tidak menggunakan lagi cara-cara seperti itu. Kemudian sapi disuntik, kemudian mati, tidak lagi, atau hidup-hidup saja langsung digiling. Nah, Ananda kalau lihat di YouTube itu ada video-video bagaimana pengelolaan sapi yang tidak secara syar'i itu. Itu nampak itu, sapi itu dimasukkan ke dalam, kemudian hidup-hidup saja. Selesai. Tapi kalau mesinnya bekerja dan melakukan penyembelihan, jangan pula nanti dibuang bulunya dulu, baru disembelih. Itu zalim namanya. Ya. Padahal sunnahnya, kalau menyembelih hewan ayam itu pisaunya yang tajam. Nah, kalau mesinnya tajam pula, kemudian ayam itu nyaman. Nah, ini kan chicken ini. Kalau sapi itu, kalau dalam pelatihan pejuleha itu, sapi itu diusahakan supaya tenang, tidak stres. Begitu juga ayam. Ayam itu diusahakan dia itu tidak tahu bahwa disembelih. Tapi kalau sudah di mesinnya ayamnya digantung-gantung, kalau dia ayamnya itu tenang, tidak ada merasa apa, kemudian datang disembelih dengan ucapan bismillah, ya mesinnya itu dianggap sebagai pisau. Ya memang pisau. Penyembelihan itu memang harus pisau. Bukan dipukul kepalanya kemudian mati, kemudian kita makan, diolah lagi. Nah, kalau itu sudah jelas. Nah, kata kuncinya adalah Ananda, kalau sudah berlabel halal, insya Allah prosesnya sudah melalui proses halal. Jadi tidak usah khawatir. Yang kita khawatirkan kan adalah kita memakan makanan yang restoran-restoran besar itu, perusahaan-perusahaan nirlaba itu tidak ada label halal, kita makan juga. Begitu juga dengan warung-warung kaki lima, ya kita kalau tidak ada label halalnya kita masih ada keraguan di sana. Makanya setiap produk harus bersertifikat halal. Dan untuk sejak tahun 2017 sampai sekarang program ada namanya program Sehati, sertifikat halal gratis. Jadi kalau ada tetangga, ibu, bapaknya yang mau mengurus sertifikat halal terhadap produknya, silakan hubungi kami di UNP. Insya Allah di proses nanti akan disampaikan data-datanya ke MUI. MUI nanti akan menfatwakan produk ini halal. Setelah difatwakan oleh MUI nanti, maka keluarlah label halal itu oleh BPJPH. Mungkin itu Nanda. Kembalikan kepada moderator. Ini ada lagi. Ana pernah lihat video pembuatan listrik. Salah satu bahannya utamanya adalah kutu dan kutu daun sebagai pewarnanya. Apakah listrik tersebut halal dipakai atau bagaimana, Ustaz? Kutu daun ini apakah halal atau enggak? Ini itu pertanyaannya.
saya juga tidak punya referensi terhadap kutu daun itu apakah halal atau tidak. Nah, tentu kita nanti tanyakan kepada ahli dan ulamanya. Kutu daun itu saya baru kali ini pula dengan dengarnya. Kutu daun. Yang jelas ada nanti hewan-hewan yang hewan-hewan yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu tidak halal. Contoh, anjing, babi, kemudian binatang-binatang buas, kemudian binatang-binatang yang memiliki taring, kemudian keledai, kemudian ular, kemudian ada lagi itu burung hantu, wak, bahasa kita ini. Itu ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Cuma kutu daun ini, kalau anak saja berpendapat nanti, ini salah pula nanti. Ya, sebab kalau yang ada dalam Al-Quran itu yang anak baca ini. Tapi apakah kutu daun ini kita cari dulu referensinya, kutu daun ini di apa ini. Nah, prinsipnya lagi dalam masalah halal adalah jangan mengharamkan, ya, jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian jangan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu tidak boleh. Ya, sebelum ada pendapat-pendapat ulama, misalnya contoh yang viral kemarin itu tamulawak, luwak, kopi luwak, itu. Nah, kemudian gimana ulama memfatwakan? Nah, baru kita boleh mengatakan itu halal atau haram. Ini kutu daun, ini terus terang ya, supaya yang menanya ini anak tidak berani mengatakan ini Velia meresta, anak tidak berani mengatakan ini apakah halal atau haramnya, karena kutu daun ini anak sendiri tidak kenal dengan jenisnya. Tetapi yang jelas gini, ya, Ananda Pelizia, yang jelas ya, yang jelas itu adalah kalau benda-benda taruhlah seperti barang-barang seperti kosmetik itu terbuat dari hal-hal yang haram, dia pasti haram. Ya. Dia pasti haram walaupun sedikit. Ya. Tapi kalau tidak, itu tentu tidak. Nah, apakah kutu daun ini tidak ada referensinya tentang kutu daun apakah halal atau haram. Kalau kutu daunnya ini haram, maka otomatis lipstiknya haram. Kalau kutu daunnya ini halal, artinya tidak apa-apa digunakan, maka lipstiknya itu haram. Masalahnya adalah kita tidak tahu kutu daun ini jenis apa. Tidak ada referensi. Yang ada itu referensi dalam Al-Quran dan hadis-hadis, ya, seperti ular, tikus, keledai, kera, apalagi itu ular, tikus, dan barang-barang yang lain itu yang dinyatakan tidak halal dalam Al-Quran dan hadis. Kalau ada di sana, termasuk organ-organ tubuh manusia, nah itu tidak halal, berarti itu haram. Tapi kalau kutu daun ini perlu pengkajian dari ulama. Kalau ulama mengatakan kutu daun itu tidak termasuk hewan yang haram, maka lipstiknya halal. Tapi yang jelas gini, Ananda, Anda lihat sajalah lipstiknya itu bahan bakunya adalah kutu daun, tetapi sudah ada label halal lipstiknya. Berarti halal itu. Dan kutu daunnya juga halal. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Lanjut, ada lagi? Bisa ya dipahami ya? Jadi lihat sajalah lipstik ini apakah halal atau enggak. Nah, kalau halal berarti kutu daun itu halal. Itu aja. Sebab tidak mungkin barang itu jadi halal sedangkan
bahan dasarnya mungkin terjadi itu. Silakan kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak yang sudah menjawab pertanyaan tadi mengenai tentang penyembelihan ayam dengan mesin. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Ada dua lagi. Yang pertama yaitu tentang Afwan Ustadz. Ana izin bertanya, Ana pernah lihat video pembuatan lipstick. Salah satu bahan utamanya adalah kutu daun sebagai pewarnanya Ustadz. Apakah lipstick tersebut halal dipakai atau bagaimana Ustadz? Ya, terima Sudah kasih. tadi nak, sudah dijawab tadi nak. Nah, udah Ustadz di pembahasan tadi. Lanjut atau bagaimana Ustadz? Hah? Lanjut aja atau bagaimana Ustadz? Ya silakan lanjut. Ana mau aja sampai pagi saya. Insya Allah. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir Ustadz. Afwan izin bertanya Ustadz, di tempat tinggal Anda banyak heller, penggilingan padi, dan kebanyakan Anda lihat ada anjing di sekitar tempat tersebut, terutama di dekat penjemuran padi. Apakah beras yang ada di tempat heller tersebut halal Ustadz? Syukron, jazakumullah khair Ustadz. Ya, bagus. Nah, itu di dalam pengurusan sertifikat halal. Ini siapa yang nanya nih? Aska Hanifah. Dalam pengurusan sertifikat halal yang dilakukan oleh kami sebagai lembaga yang mengurus tentang ini, itu kalau ada anjing dipelihara oleh pelaku usaha, taruhlah seperti eler atau makanan yang lain, seperti yang Ana contohkan tadi, apa tadi itu, onde-onde tadi, itu akan ada diberikan semacam apa namanya komitmen atau perjanjian bahwasanya anjing yang berkeliaran yang dipelihara itu tidak mengganggu produk tersebut atau tidak bersentuhan dengan produk tersebut. Contoh seperti eler ini. Kalau anjing itu berkeliaran saja di eler itu, tempat-tempat penggilingan padi itu, ada padi yang diapakan namanya, dijemur di sana, kemudian anjing berkeliaran di sana, itu sudah dipastikan kalau dalam pengurusan sertifikat halal itu tidak akan dikeluarkan sertifikat halalnya. Artinya produknya, bahannya itu, berasnya itu dicurigai terkontaminasi oleh wawau itu, oleh anjing itu. Tetapi kalau ada nanti komitmen dia, ya komitmen atau perjanjian atau keinginan etikat baiknya, bahwasanya anjing yang dipelihara itu tidak dibiarkan berkeliaran di tempat elernya itu, diikatnya anjingnya itu, kalaupun dilepaskan elernya itu tertutup dan anjing tidak, maka itu boleh-boleh saja. Sebab anjing yang dipelihara, yang dirawat dengan baik, itu pun dibolehkan. Dibolehkan artinya kita boleh memelihara anjing. Tetapi ada jaminan kita tahu halal dan haramnya. Kita boleh melihara anjing, tapi ini rumah kita, ini tempat dia, dan tidak ada kesempatan anjing itu untuk pergi pula ke rumah kita, masuk ke dapur kita atau masuk ke rumah kita. Tidak ada peluang untuk dia. Itu kita boleh melihara anjing, tidak apa-apa. Dan tujuannya juga untuk pemeliharaan dan merawat rumah, itu boleh, tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada jaminan seperti itu, anjing itu kita pelihara tapi enak saja masuk ke dalam rumah, tidur di atas sofa kita, masuk ke dalam dapur, maka itu kalau ada dia punya produk seperti beras atau apa itu kalau kami sebagai pendamping proses produk halal untuk mendapatkan sertifikat, itu tidak akan keluar
sertifikat halalnya. Bisa dipahami ya penjelasan saya ya? Ya Ustadz, terima kasih Ya. atas waktunya Ustadz. Nah, bisa ya dipahami ya? Ada satu lagi yang bertanya Ustadz. Apa? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, apakah sertifikasi dari BPJPH diakui di seluruh negara Islam? Sekian Ustadz. Ya, jawabannya ya. Dia itu bersifat internasional. Tadi sudah ada di slide. Justru kita mengadakan sertifikat halal ini gunanya adalah diakui oleh dunia Islam manapun, termasuk di Arab. Karena standarnya sudah standar dunia menurut syariat Islam, bukan menurut Islamnya orang Indonesia, bukan menurut Islamnya orang Sumatera Barat, tetapi standarnya itu adalah standar syariah yang dipakai Islam secara umum. Nah, dimanapun berlaku. Makanya saya tadi yang bilang, orang Malaysia pun memesan ada namanya pisangka. Singapura pun memesan, negara-negara apapun banyak. Termasuk rendang. Rendang itu dunia. Nah, maka kalau ada rendang yang dari daging babi kan heboh orang itu. Jadi sertifikat halal itu standarnya bukan standar sertifikat halal standar Islam yang ada ala Indonesia. Jadi tidak ada pula istilahnya Islam Indonesia itu. Yang ada itu hanya Islam Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Sehingga nanti sertifikat itu juga diakui oleh Islam manapun. Ya, tidak ada perdebatan di sana. Kalau sudah halal, tidak ada perdebatannya. Misalnya saja penggunaan, ya ini Ananda ditambah wawasannya sedikit lagi. Ananda mungkin tahu manggis ya. Manggis itu kalau difermentasikan dia itu alkoholnya ada itu. Artinya tidak semua alkohol yang haram. Ada kadarnya. Alkoholnya itu dari mana? Kalau alkoholnya dari manggis, dari anggur, tidak ada masalah. Tapi ada kadarnya. Karena nanti yang dikatakan haram itu karena membahayakan. Walaupun dia barangnya tidak haram, tetapi membahayakan, maka dia jatuh haram. Contoh, orang yang sakit itu tidak dibenarkan dia makan gula nasi berlebihan karena membahayakan dia. Padahal nasi itu kan halal. Itu contohnya. Begitu juga alkohol itu kalau dari anggur, dari manggis itu halal. Tetapi kalau alkoholnya sudah berlebihan, fermentasinya, ya, kenapa? Manggis itu makin lama makin terjadi fermentasinya, alkohol semakin tinggi. Nah, alkohol yang ditoleransi itu tidak sampai 0,2 kadarnya. Kalau udah lebih di sana itu membahayakan dari tubuh, dia jatuh haram. Walaupun manggis itu halal. Nah, ini wawasannya ya. Saya buka saja wawasannya sedikit. Walau alam bisawab, silakan lanjutkan. Silakan Akhi. Novriyadi Eka Putra. Ya Pak, mungkin sudah habis pertanyaan dari para peserta Pak. Dan hari juga sudah malam. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi Saputra SPD MPD yang telah menyampaikan materi mengenai sertifikasi halal. Dapat kita pahami bersama tujuan sertifikasi halal yakni memberikan kenyamanan dan ketentraman terhadap makanan yang kita konsumsi dan barang yang kita pakai. Mudah-mudahan segala yang kita konsumsi dan barang yang kita pakai adalah barang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan halalan thayyibah. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan selama acara dari awal sampai akhir. Kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, izin ya, Mudah-mudahan- keluar ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, Pak. Ya, Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. izin keluar ya. Ya, Pak. Sekian, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.